Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saat ini Ustadz Kerucuk dari kampung akan melanjutkan pembacaan metode Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri dengan harapan ngalap barokahnya para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri ya teman-teman. Namun sebelum saya bacakan, teman-teman bisa dapatkan buku ini di bawah ini, 6 buku, artinya satu paket mulai jilid 1 sampai jilid 6. Teman-teman bisa dapatkan di bawah ini untuk cara mudah belajar ilmu nahwu dan bisa memahami secara cepat ya. Miliki di bawah ini ya. Di COD sendiri dan dilihat berapa harganya. 4 buku ya teman-teman, mulai jilid 1 dan sampai jilid 6. Oke, sekarang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah di sini keterangan. Ini jilid 2 ya. Ini jilid 2 ya. Untuk buku yang kedua maksudnya. Keterangan 1. Setiap hak domir mutasil dibaca dhammah. Ini perlu dipahami. Setiap hak domir mutasil dibaca dhammah, kecuali bila harus sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati. Bisa dipahami, maka dibaca kasroh seperti bihi. Nah, ini bihi, hi ini mutasil karena jatuhnya setelah kasroh, bi, maka harus dibaca kasroh. Atau jatuh setelah ya mati, alaihi. Contohnya hi ini jatuh setelah ya mati, itu yang dimaksud ya. Dan dimaksud perkecualian dari dhammah ini. Kalau hak domir mutasil dibaca dhammah, kecuali memang adanya hak mutasil tersebut satu jatuh setelah kasroh atau jatuh setelah ya yang mati. Contohnya ini. Keterangan 2, huruf mim. Nah, ini mimnya isim domir jamak. Mimnya ya. Seperti kum, hum, antum, ini mimnya semuanya. Mim ini bagaimana? Jika bertemu al, maka berharokat dhammah seperti menjadi kum, mim yang dimati, lahumul busro, mimnya karena bertemu dengan al. Lakumul ahdu, mimnya karena bertemu dengan al. Nah, ini lagi tantakidu bihimul jum'atu, bihimul. Nah, ini bihimul, mimnya dibaca dhammah sesuai dengan keterangan. Yang kedua sekarang, domir ghaibah, artinya perempuan yang belum tentu ya, yang masih samar. Mufrad muannas ghaibah, atau dia perempuan satu. Jadi seandainya ada domir yang menunjukkan perempuan satu tapi ghaibah, belum jelas ya. Ini keterangannya ada domir munfasil, ada domir mutasil ya. Sekarang domir munfasil ya. Domir munfasil ketika rofa, wazakatu hiya lughatan, ini yang munfasil hiya ya. Ini menunjukkan perempuan ghaib ya. Satu ya. Mufrad ya. Mufrad muannas ya, satu. Yang ketika nasab wasabaqoha iyaha. Ini ya. Ketika nasab iyaha. Itu ya. Jar enggak ada yang namanya jar itu ya. Lalu kedua domir ke bawah ini domir mutasil. Kalau mutasil ini artinya tepung atau gandeng. Kalau ini munfasil tidak pisah. Kalau yang di bawah ini adalah mutasil, artinya gandeng ya. Contohnya dari rofa ya, takallamat bihi, takallamat bihi. Ini dari rofa ya, takallamat bihi. Mana ini yang dimaksud? Yaitu takallamat, taknya ya. Taknya ini menunjukkan tak domir muannas ghaibah
Ini yang dinamakan mutasil. Lalu yang kedua ini selanjutnya, kotak selanjutnya, hajaroha wadorobha ya. Wadorobaha ya. Nah, hanya ini dinamakan domir mutasil yang menunjukkan nasab, artinya mahal nasab, dan mufrad muannas ghaibah. Wa ghairu ya, wa ghairu mustaqbili laha ya, mustaqbilin laha. Ini lahanya ini yang dimaksud cer ya. Cer domir mutasil mufrad yang menunjukkan hanya ini mufrad muannas ghaibah. Lalu keterangan di sini hiya diambil dari hiya ini. Hiya di atas ini adalah domir munfasil mahal rofa menunjukkan mufrad muannas ghaibah. Jadi semuanya ini menunjukkan mufrad muannas ghaibah ya, termasuk yang lain ya, baik tingkah rofa maupun tingkah nasab atau tingkah cer. Lalu B ya, B jamak muannas ghaibah. Ini jamaknya, artinya perempuan banyak yang belum jelas, artinya sama, mereka perempuan. Ketika domir ini sini, ketika domir munfasil, ketika rofa, hunnal mukhtarotu. Lafadz hunna ini domir munfasilnya yang menunjukkan jamak muannas ghaibah ya. Nasab fa'aqaha iyahunna. Lafadz iyahunna ini domir yang menunjukkan jamak muannas ghaibah ya, ketika nasab. Lalu di sini domir munfasilnya, domir mutasilnya artinya gandeng ya. Jadi tidak digandengkan dengan tidak dipisahkan dengan dua kalimat ya. Tapi memang ada di satu kalimat yang ketambahan dengan domir muannas ghaibah. Ini namanya mutasil. Contohnya ya. Ini zaman domir mutasil. Contohnya ketika rofa, anna niswatan dakholna. Lafadz dakholna, nanya ini menunjukkan nunnya ini menunjukkan jamak muannas ghaibah ya, ketika rofa, maka rofa artinya. Lalu kemudian lam yan sahunna abadan. Lafadz hunna di sini nunnya ya, ini dinamakan jamak muannas ghaibah ketika nasab ya, ketika nasab. Lalu ketika jernya al muharramu nikahuhunna. Lafadz hunna di sini nah ini juga sama menunjukkan domir mutasil ya, domir mutasil yang menunjukkan jamak muannas ghaibah, artinya mereka perempuan ya, menunjukkan itu. Lalu kemudian selanjutnya keterangan hunna sama ya, mewakili yang lain ya, maksudnya hunna adalah domir muttasil mahal rofa menunjukkan jamak muannas ghaibah. Jadi semuanya ini yang merah ini menunjukkan domir muttasil ya, yang menunjukkan jamak muannas ghaibah. Urusan tingkah atau mahal beda, kalau baik tingkah rofa maupun tingkah nasab atau tingkah jar, ini cuma ada perbedaan di tingkah atau di mahal. Kalau domirnya sama, yaitu mutasil ya, yang menunjukkan jamak muannas ghaibah. Begitulah ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu sebelum ditutup. Ya, semoga manfaat dan barokah. Tolong dicek di bawah ini untuk mendapatkan buku ini. 6 paket ya, sekali lagi saya ulangi 6 paket ya. Bisa dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.